Bismillahirrahmanirrahim. Inna mabadi kulli panin asyrah, al-hadu wal maudu summa samrah, wa nisbatun wa padluhu wal wadi'u, wal ismu istimdadu hukmu syari'u, masyailu wal ba'du bil ba'diktafa, wa man dara jami'a haja syarrafa. Sebelum kita membahas inti daripada satu pan ilmu, maka lebih baik kita mengawalinya dengan mabadi asyrahnya, agar pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab ini kita mengerti apa yang akan dibahasnya. Begitupun dengan mabadi ilmu mantik. Yang pertama, mabadi asyrah itu al-hadu atau definisi. Mantik terambil dari kata nutku atau nutkon, yang berarti penjelasan sesuatu atau menjelaskan isi pikiran dengan bahasa tertentu, mau bahasa lisan natural maupun bahasa artifisial. Seseorang yang mengemukakan isi pikirannya disebut natik. Manusia adalah binatang yang berpikir, al-insan hayawanun natik, artinya manusia mampu menjabarkan atau menjelaskan isi pikirannya dengan cara memproduksi, mengolah simbol-simbol bahasa yang membentuk pikiran. Mantik bentuknya adalah isi makan yang menjadi asal penjelasan, bersumber dari akal dan diubah menjadi bahasa penjelasan. Hewan secara umum memiliki mantik, tetapi mantiknya itu berbeda-beda level. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya noktah kesadaran. Kesadaran yang ditemukan pada hewan berbeda tingkatannya, tetapi natik hanya ada pada manusia, karena hanya manusia yang dapat berpikir dan dapat memproduksi, mengolah dan memahami bahasa pikiran. Dalam syarah kitab Al-Bajuri, Sulam Mantik, disebutkan definisi ilmu mantik. Menurutnya, ilmu yang membahas berbagai pengetahuan, baik yang bersifat tasawur, visual maupun bersifat tasdik legal, yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang majhul, baik majhul tasawuri maupun majhul tasdiki. Ilmu mantik adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk akal atau logika yang menjadi asal sumber penjelasan sesuatu yang digambarkan oleh bahasa. Setiap penjelasan mempunyai jalan pikiran yang tidak terlepas dari benar atau salah. Ilmu mantik mempelajari bentuk akal agar terhindar dari jalan pikiran yang salah. Nah, yang akan dibahas di sini adalah ilmu mantik sebagai suatu metode yang masih kosong dari pengaruh ajaran-ajaran filsafat. Karena ajaran-ajaran filsafat sesudah Aristo juga menggunakan ilmu mantik atau ilmu logika sebagai salah satu metodenya. Di dalam Al-Quran, kata mantik dan kata yang mempunyai arti sama dengan mantik ditemukan dalam berbagai bentuk dan konteks. Contohnya seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat 63.
Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah berhala, karena berhala tidak dapat memberikan sesuatu. Kata Ibrahim kepada kaumnya, coba tanyakan kepada berhala-berhala itu jika mereka dapat menjelaskan sesuatu. Sedangkan bagi orang yang bertauhid kepada Allah, ada Al-Quran yang senantiasa menjelaskan dengan benar, dan Al-Quran ini adalah anugerah kemudahan dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, di dalam Mabadi Asroh ini adalah maudu, sasarannya. Menurut Al-Bajuri, sasaran ilmu mantik yaitu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat tasawur dan tasdik. Sasaran pembahasan ilmu mantik adalah objek-objek pikiran, yaitu benda-benda konkret atau abstrak yang ditemukan oleh pikiran manusia, baik yang telah menjadi pengetahuan atau maklum, ataupun objek-objek pikiran yang belum ditemukan atau belum menjadi pengetahuan, masih majhul. Melalui ilmu mantik, objek-objek tersebut akan menjadi pengetahuan, dan pengetahuan yang telah dianalisa oleh ilmu mantik akan menjadi landasan ilmu-ilmu lainnya. Yang dipelajari dalam ilmu mantik adalah pikiran dan saluran pikiran yang dibahasakan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau lainnya. Karena itu, ilmu mantik juga mempelajari logika bahasa yang digunakan dalam menyalurkan kegiatan akal. Dengan mengevaluasi cara berpikir agar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar, logika yang digunakan adalah logika formal yang disusun oleh Aristoteles. Tapi karena bahasa yang digunakan dalam ilmu mantik adalah bahasa Arab, sehingga logika bahasa Arab ikut juga disinggung. Namun demikian, ilmu mantik pada prinsipnya tidak mempersoalkan bahasa yang digunakan, karena semua bahasa mempunyai logika formal atau bentuk mantik yang sama.